Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk membuat button link ya, supaya nanti tampilan website kita jauh lebih minimalis. Contohnya ada di bagian website weddingpress.co.id, di mana kalau Anda lihat di bagian button link ini ya, efek hover sudah pasti ada, jadi saat diarahkan. Dan kalau kita lihat di bagian mode desktop seperti ini, dia tampil bagian text tokennya. Ketika kita rubah menjadi bagian tablet, dia juga masih tampil. Namun ketika kita nanti edit ke bagian mode mobile phone, nah di bagian mode mobile phone, bagian teks untuk loginnya itu disembunyikan ya, supaya nanti tampilannya jauh lebih minimalis. Nah, seperti apa nanti cara untuk bikin ya bagian button link seperti ini? Kita akan minta bantuan dengan ChatGPT ya. Jadi di bagian ChatGPT kita akan perintahkan dia supaya nanti membantu kita dalam pembuatan ya bagian button link seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Silahkan Anda tonton video berikut ini. Kembali lagi dengan saya Andi Hermawan dari Wedding Press, masih di bahasan ya khusus untuk ChatGPT sebagai asisten website kita. Jadi dia akan membantu kita dalam pembuatan button link. Ya, jadi dalam button link ini kita akan sesuaikan. Contoh di bagian sini kita sudah siapkan ya. Untuk button ya, button color. Misalnya bagian sini button color ya, terus button text ya, button color text ya. Jadi seperti ini. Oke, kita bisa siapkan warnanya terlebih dahulu, jadi dia menyesuaikan. Terus untuk teksnya kita arahkan dengan atau kita isikan dengan teks token. Lalu di bagian sini length teks yang akan dituju ya. Nah, terus di bagian sini ada icon button. Di mana icon button ini? Silakan Anda buka di bagian font awesome. Jadi di bagian fontawesome.com, lalu di bagian sini ada icon. Nah, ini kita tinggal cari aja misalnya door ya. Nah, nanti dia akan mencari di bagian sini khusus untuk icon door. Kita ambil yang free saja. Jadi di bagian sini ya, yang door open, kita tinggal lihat. Selanjutnya, ketika kita klik dia akan ngebuka bagian code HTML. Ini kita copy saja dan kita letakkan ke bagian sini. Oke. Nah, untuk ChatGPT supaya dia lebih mudah memvisualkan ya, maka kita screenshot dulu bagian tampilan yang mau kita buat buttonnya. Jadi Anda bisa cari referensi-referensi dari website yang sudah buat ya. Jadi misalnya seperti ini, kita mau bikin. Nah, ini kita screenshot. Ya, seperti ini. Nah, ini kita copy. Selanjutnya kita ke bagian khusus untuk ChatGPT-nya. Nah, bantu saya buatkan ya link ini. Nah, jadi ketentuannya kita buatkan seperti ini. Oke. Nah, lalu kita enter. Oke, nah dia udah sesuai. Nah, cuman kan di bagian sini dia pakai bahasa Inggris ya, terus kodenya dipisah. Baiknya ketika kita nanti menggunakan widget HTML untuk code script itu digabung. Jadi nggak usah dipisah dengan custom CSS yang berbeda seperti ini. Jadi ini kita perintah ulang. Jadi gunakan. Oke, lalu code-nya digabung untuk HTML code saja. Ya, jadi kita minta dia gabung ya dan pakai bahasa Indonesia supaya nanti kita mempermudah dalam pekerjaan. Nah, jadi di bagian sini dia akan nyiapkan nih ya khusus untuk code script. Nah, sambil dia nyiapin kita bikin ya halaman baru. Nah, di bagian sini ada widget HTML. Jadi kalau Anda belum ketemu silakan cari aja HTML. Nah, jadi ada tuh. Kalau tidak di bagian sini kita tinggal scroll aja di bagian bawah ada nanti khusus untuk general. Nah, di bagian general kita geser ke bagian bawah, ini ada nih khusus untuk widget HTML. Jadi kita masukkan. Nah, ini kita geser aja ke bagian atas sini. Oke. Nah, ini ada, tinggal kita isi nih dari code yang dikasih oleh ChatGPT-nya. Oke, dia udah bikin. Nah, ini kita tinggal salin code. Nah, kita tinggal arahkan ke bagian sini HTML, kita paste. Oke. Nah, ya. Nah, jadi dia udah bisa nih ya. Nah, ini coba kita update, kita lihat previewnya. Nah, ini udah bisa nih, udah bikin nih, tinggal kita klik. Nah, jadi dia akan ngebuka khusus untuk link member area. Nah, ya oke, kita kembali. Nah, jadi button linknya udah sesuai. Cuman hoppernya ini agak ke oren-orenan ya. Jadi seperti itu, kita nanti minta terus open buttonnya ke new tab. Nah, jadi kita kembali ke bagian sini, kita rubah button color button color text hopper, kita balik nih ya. Jadi kalau
tadi bagian warnanya yang seperti atas ini untuk default. Sekarang kita balik lagi bagian button color hover. Nah, jadi kita rubah. Nah, selanjutnya kita kembali ke ChatGPT, coba sesuaikan ya. Nah, ini sesuaikan, dan link button saat diklik open. Nah, jadi kita minta dia nih supaya bikin tab baru untuk ngebukanya. Oke, nah jadi dia berubah, dia nyesuaiin lagi nih kodenya. Nah, jadi kalau tadi diklik dia akan ngebuka di bagian tab ini. Sekarang kita minta dia supaya nanti ketika buttonnya diklik itu berubah ke tab yang baru ya. Nah, jadi ini udah sesuai, kita copy, salin code, kembali kita ke bagian button linknya, ke bagian widget HTML-nya kita paste. Oke, nah jadi dia udah berubah nih. Oke, ya udah berubah nih, kita update, terus kita lihat bagian button linknya udah sesuai nih. Nah, ini ya button hoppernya. Oke, ini kita klik, dia akan ngebuka tab baru. Oke, udah sesuai tuh. Nah, selanjutnya ini kan masih lihat nih, kita lihat bagian mode responsifnya. Nah, bagian tablet sama masih ada text login ya, dan di bagian khusus untuk mobile phone masih ada loginnya. Nah, jadi kita minta lagi nih perintah. Nah, jadi oke, sudah sesuai. Nah, kita puji dia nih. Lalu ya, ibarat kayak kita ngerjain sama orang juga ya, kita minta sama orang kalau memang udah sesuai ya kasih apresiasi. Selanjutnya di bagian sini kita minta lagi nih untuk text login ya, agar disembunyikan saat mode mobile phone. Nah, jadi kita minta nih, jadi dia perintahkan saja apa yang memang mau kita sesuaikan. Namun ya, kita sebagai pengguna harus tahu dulu cara kerjanya. Jadi nggak bisa langsung saya mau bikin yang seperti ini. Nah, namun di bagian sini ada bagian-bagian yang memang harus kita persiapkan ya. Jadi dari sisi user tetap harus menggunakan ya logikanya dalam pembuatan code ini. Nah, untuk tutorial berikutnya kita akan lebih bahas lagi tentang code yang seperti ini yang dibantu oleh ChatGPT. Jadi pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini ya, supaya tidak ketinggalan video yang lain. Nah, ini dia udah dapat, terus kita salin code. Nah, kita kembali ke bagian sini, kita paste. Nah, jadi hilang nih buttonnya. Kita lihat di bagian mode tablet ada, dan di bagian khusus untuk mode desktop ada. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ya kan, udah sesuai kan. Nah, selanjutnya misalnya kita gini, saya nggak mau pakai login ya, kita ganti misalnya, ganti misalnya text login jadi promo ya, arahkan link ke, nah jadi kita yang tadinya link ke member area, terus kita ganti ke weddingpress.co.id/promo, terus icon buttonnya kita ganti. Nah, jadi misalnya ada icon button, kita ganti ke bagian shop ya, atau chat deh. Nah, ini chat, kita gunakan chatback. Gimana ya chatback ya? Ada. Ini aja deh, chat ini aja. Oke, kita ganti chat shopping, kita copy. Nah, jadi kalau memang suatu waktu Anda mau rubah, nah ini kita ganti nih, tinggal arahkan ke bagian ChatGPT. Oke, sesuai. Lalu nah, ini kita minta dia rubah nih, yang tadinya text login jadi promo, terus linknya, terus bagian iconnya. Nah, ini kita minta dia nih. Nah, udah dapat kan? Nah, ini kita salin kodenya. Lalu kita kembali ke bagian button linknya, kita paste. Nah, kita akan lihat nih di bagian sini nih. Ya, khusus untuk teksnya dia akan berubah jadi promo ya. Nah, ini kita update, kita lihat bagian tampilan button linknya. Nah, ini juga tampilan promo. Kita lihat nanti ke bagian modenya. Nah, ini tadi tampilan khusus untuk mobile phone ya. Nah, mobile phone dia sesuai. Bahkan ketika kita lihat di bagian tablet,
dia akan memunculkan teks promonya. Oke, nah jadi cukup dengan bantuan ChatGPT ya, kita bisa membuat button link seperti ini. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan penerapan di website kita berikutnya. Oke, pastikan jika Anda merasa video ini bermanfaat atau kita mau diskusikan lagi mengenai ChatGPT, silahkan Anda tinggalkan komentar di channel ini ya, supaya nanti kita bisa membahas lebih lanjut tentang video-video yang bisa membuat website undangan kita jadi jauh lebih menarik. Bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press.